Ingat masa kecil, bagaimana bermain di sawah, Iya. bagaimana berinteraksi dengan kawan-kawan naik sepeda, lalu bagaimana bolak-balik dari rumah ke tempat madrasah saya di Sepuluh-Polu. Di Sepuluh-Polu. Bapak saya itu tentara dengan pangkat rendah. Tentara ya. Saking rendahnya, sehingga dia memang tidak pernah memotivasi kami untuk bersekolah tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sasaran Suara, satu kata menumpang pasti selalu di hati. Sahabat Istat FM, kita kembali bertemu di program Talkshow eksklusif. Kali ini bersama tamu kita di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Karena kita sudah melakukan protokol kesehatan dan kita juga berada di studio dengan jarak yang sudah ditentukan dan orang yang terbatas. Sepertinya kita buka saja maskernya, Pak Bro. Biar. Baik, terima kasih. Iya, biar lebih kenal. Iya, lebih kenal. Baik, sahabat Istat FM, di program kita kali ini di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, satu program talkshow kita mengulik perjalanan karir dari tamu kita yang hadir di studio. Sahabat Istat FM, salah satu tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam pendidikan dan juga pengabdian adalah Profesor Dr. Edi Suratman SEMA, salah seorang ekonom dan juga dosen di Universitas Tanjung Pura. Edi Suratman, dia lahir di Panjabungan, saat ini berada di kampung halamannya di Sumatera Utara pada 7 Juli 1967. Edi Suratman adalah salah satu tokoh ekonom yang memiliki pandangan untuk wilayah di mana berdomisili beliau, yaitu di daerah Kalimantan. Nah, di Kalimantan, terutamanya di Kalimantan Barat, Edi Suratman ini fokus dalam ekonomi perbatasan, fokus pada maksimalisasi untuk ekonomi yang mandiri. Baik, sahabat Istat FM, dalam dunia pendidikan, Edi Suratman ini, Pak Profesor kita ini menyelesaikan pendidikan sarjana S1-nya pada tanggal 1 September 1992 di Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikan pada program magister pada tanggal 1 September 1994 di Universitas Indonesia di UI. Dan beliau, Pak Profesor Edi Suratman ini melanjutkan pendidikan doktor S3-nya pada tanggal 18 Februari 2004 di Universitas Indonesia. Dalam dunia pendidikan, beliau ini adalah menjadi dosen tetap di Universitas Tanjung Pura mulai dari tahun 2003. Kita akan mengemban mata kuliah analisis kebijakan perkembangan pemikiran ekonomi. Baik, sahabat Istat FM, kita ulik perjalanannya. Nah, selamat datang di tanah kelahiran, Pak Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang kembali. Apa kesan pertama setelah kalau melihat atau menginjakkan kaki kembali ke bumi Gordang Sambilan? Apa sih sebenarnya kesan pertamanya? Ingat masa kecil. Masa kecil. Ingat masa kecil, bagaimana bermain di sawah, Iya. bagaimana berinteraksi dengan kawan-kawan naik sepeda, lalu bagaimana bolak-balik dari rumah ke tempat madrasah saya di Sepuluh-Polu. Di Sepuluh-Polu. Ya, MMI, Madrasah Mardiyah Islamiyah. Panjabungan 2. Panjabungan 2. Ya, Jauh lalu ya? kemudian bagaimana saya mesti mengaji setiap malam, dan kesan-kesan di waktu kecil itu tidak akan pernah terlupakan. Tidak akan pernah terlupakan. Itulah yang teringat begitu. Selamat datang di Kabupaten Mandailing Natal itu semua imajinasi kembali ke 35, 36, 30, 40 tahun yang lalu. 40. Begitu masuk ke Sumatera Utara gitu. Sekali. Kondisi jalannya terasa sekali ya begitu. Terasa sekali. Kondisi jalannya yang terasa atau kenangannya? Kenangannya. Oh, kenangannya. Kalau kondisi jalannya dari dulu memang begini. Oh gitu ya. Nah, baik, yang pertama itu adalah melihat bagaimana kembali review kembali perjalanan di masa kecil ini seorang Pak Profesor. Nah, kemudian Pak Prof, saya mengulik sedikit saja untuk orang tua sendiri, sejauh mana sih sebenarnya mereka memberikan dampak terhadap karakter dan cara berpikir Anda? Jadi begini, bapak saya itu tentara dengan pangkat rendah. Tentara ya? Saking rendahnya,
sehingga dia memang tidak pernah memotivasi kami untuk bersekolah tinggi-tinggi. Tidak pernah memotivasi Tidak sama pernah sekali. memotivasi untuk bersekolah tinggi-tinggi karena beliau sadar betul mungkin tidak punya kemampuan keuangan untuk mendorong anak-anaknya bersekolah. Yang penting sudah tamat SMA, sudah mendaftar tentara kalau laki-laki. Ya. Sehingga bisa jadi tamtama prajurit 2 itu sudah hebat. Dan ada pensiun. Kalau tua. Sederhana sekali. Sangat sederhana. Sehingga dengan pangkat yang rendah, jumlah anak yang begitu banyak, mau tidak mau ibu saya harus menopang ekonomi keluarga. Jadi ibu saya itu tidak pernah berhenti untuk berkreasi. Berkreasinya orang kampung. Berkreasinya orang kampung itu dia pergi ke sawah. Ia pulang dari sawah, apa yang bisa dibuat? Nganyam tikar, membuat kerupuk masak, buat kacang, lalu kemudian anak-anaknya dioptimalkan, distribusikan kacang ke warung-warung, distribusikan kerupuk. Di lain waktu ibu coba buka warung kopi, anak-anak diberdayakan. Saya lama sekali berjualan rokok di pinggir jalan, di dekat SD 2, SD 4 ya, ada warung kecil di situ. Kami jualan di situ. Yang penting ada keuangan keluarga bisa berputar dan kami bisa semuanya makan dengan nyaman gitu ya. Nah, sementara ibu tuh peranan apa saja di luar menopang ekonomi untuk rumah tangga terhadap anak-anaknya, apa sih sebenarnya yang paling bagi saya yang paling saya ingat itu adalah ketenangan. Ya, tidak pernah ibu itu khawatir tentang masa depan. Iya. Tenang. Allah sudah mengatur semuanya. Ketika saya mau tamat SMA, saya sampaikan ke ibu saya keinginan kuat untuk saya mesti bersekolah, kuliah lagi. Bapak saya bilang sudah tidak usah kuliah, tidak usah pikir itu terlalu jauh, terlalu mewah untuk kita. Tapi ibu saya bilang udah. Pokoknya kamu pergi merantau. Kamu semua sudah memiliki apa yang pantas dimiliki oleh seorang anak yang untuk merantau. Ibu, Uma optimis. Kamu di perantauan dimanapun pasti akan berhasil karena kamu semua bisa. Itu pesan yang diingat sekali. Saya ingat betul. Dan memotivasi terus dalam perjalanan gitu. Iya, saya kan dulu itu rutin azan di masjid. Mulai dari SD sampai SMA ya. Kemudian kadang-kadang saya isanya sebelum isya saya pulang. Pulang lalu saya mengimami ibu saya untuk sholat di rumah ya. Jadi di antara menunggu waktu sholat itu kami sering berbincang. Lalu beliau mengatakan merantau jauh karena kamu bisa. Kamu yakin, mama yakin kamu bisa berhasil. Dan itu semua kepada anak-anaknya juga sama ya. Artinya motivasinya itu sama sepertinya kepada saya memang. Lebih spesial ya. Sepertinya kenapa kepada Anda ibu lebih dekat atau lebih spesial? Mungkin karena saya paling patuh. Paling patuh ya. Saya memang setelah saya ingat-ingat kenapa sulit sekali hidup saya, tapi tetap saja ada jalan keluar. Tetap ada jalan keluar. Itu berkah kepatuhan kepada orang tua. Saya yakin kenapa ya? Saya seperti diarahkan untuk berhasil terus ya. Sudah mau gagal tapi diarahkan untuk berhasil. Saya kira itu doa orang tua. Doa orang tua. Karena saya memang dari kecil saya patuhi betul. Pernah nggak Anda kena marah waktu kecil oleh orang tua? Kalau bapak iya. Sering ya? Iya. Kalau bapak kan tentara ya. Kesalahan apa itu? Iya, kesalahan yang sederhana saja beliau bisa marah. Saya misalnya asik main olahraga, main voli karena saya senang sepak bola, senang saya masih ikut jadi tim inti poli dari SMP sama SMA, ya. Kemudian saya juga ikut main bola. Keasikan itu kadang-kadang hujan pun kita ikut main. Nah, bapak itu bisa marah. Ada pembelaan nggak dari ibu? Oh iya, ada pasti ya. Iya kan karena itu masih wajar menurut ibu anak-anak. Iya. Oke. Yang paling dominan itu antara ayah dan Uma ya. Mana yang paling dominan? Uma ya. Pesan khususnya yang seperti yang tadi ya. Kalau ayah tuh seringkali bertindak atau bagaimana? Iya. Disiplin. Kalau ayah itu karena tentara ya disiplin. Jam subuh sudah harus bangun. Setelah itu mesti olahraga. Lalu kemudian mesti mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dia dengan waktunya disiplin. Tapi kalau ibu itu lebih memberikan contoh bahwa jangan khawatir, nggak usah panik. Insya Allah ada jalan, ada jalan untuk berhasil.
Nah, sahabat Istata FM, kita semakin asik nih. Kita akan mengulik terus perjalanan mulai dari kecil oleh sang profesor hingga menjadi seorang katakanlah yang sudah berhasil ya, putra terbaik dari Mandailing Natal yang berada di perantauan. Nah, sejauh mana sih sebenarnya masa-masa kecil itu di sekolah? Ada fase yang tidak terlupakan, penuh dengan kenangan untuk nostalgia. Ya, ini gini kan. Kita jeda. Selepas ini akan kita ulik nostalgia sang profesor ketika duduk di bangku sekolah.